Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas salah satu kitab hadis terbesar dalam sejarah Islam, yaitu Musnad Ahmad, karya Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia hadis, karena menjadi salah satu sumber hadis terbesar yang pernah disusun oleh ulama Islam. Bahkan banyak hadis yang tidak terdapat dalam kitab-kitab lain dapat ditemukan dalam Musnad Ahmad. Ketika kita membahas sejarah perkembangan kitab hadis, Musnad Ahmad menjadi salah satu bukti luar biasa tentang kesungguhan para ulama dalam menjaga warisan Rasulullah SAW. Pada materi kali ini, insya Allah kita akan membahas biografi Imam Ahmad bin Hanbal, latar belakang penyusunan Musnad Ahmad, metodologi penyusunan kitab, struktur kitab, istimewaan kitab, kritik para ulama, pengaruh Musnad Ahmad terhadap perkembangan ilmu hadis. Yang pertama, kita masuk ke dalam biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan kecintaan yang sangat besar terhadap ilmu. Saat usia belasan tahun, beliau mulai mempelajari hadis dan melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah Islam. Beliau belajar ke Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, dan Syam. Perjalanan tersebut dikenal sebagai Rihlah fi Thalabul Hadis atau perjalanan mencari hadis. Insya Allah. Beliau berguru kepada banyak ulama besar, diantaranya ada Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, Abdurrazzaq As-Sanani. Imam Ahmad dikenal memiliki hafalan yang sangat kuat. Sebagian ulama menyebutkan beliau menghafal lebih dari 1 juta hadis beserta sanad-sanadnya. Keteguhan Imam Ahmad dalam mempertahankan akidah itu salah satu hal yang membuat Imam Ahmad sangat dihormati adalah keteguhannya dalam mempertahankan akidah Islam. Pada masa pemerintahan Abbasiyah terjadi peristiwa yang dikenal sebagai mihnah. Nah, mihnah itu saat itu pemerintah memaksa ulama mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Banyak ulama yang takut dan mengikuti perintah penguasa. Namun Imam Ahmad tetap berpegang pada keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang bukan makhluk. Karena pendiriannya karena pendirian itu tersebut beliau itu dipenjara, dicambuk dan disiksa. Jadi karena pendiriannya Imam Ahmad itu dipenjara, dicambuk dan disiksa. Namun beliau tetap teguh mempertahankan kebenaran. Karena itulah beliau mendapat gelar Imam Ahlus Sunnah. Latar belakang penulisan Musnad Ahmad itu pada abad ketiga Hijriah, hadis telah tersebar di berbagai wilayah. Jumlah hadis yang beredar sangat banyak. Imam Ahmad melihat perlunya menghimpun hadis-hadis Nabi dalam satu kitab yang besar. Tujuan beliau bukan sekadar mengumpulkan hadis sahih saja, tapi juga menjaga warisan hadis, mengumpulkan sebanyak mungkin riwayat Nabi, menjadi referensi ulama generasi berikutnya. Karena itulah Musnad Ahmad menjadi kitab hadis yang sangat besar. Arti kata musnad yaitu sebelum membahas kitabnya kita perlu memahami istilah musnad. Musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis.
Misalnya Musnad Abu Bakar, semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dikumpulkan dalam satu bagian. Terus Musnad Umar, semua hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab itu ditempatkan dalam satu bagian. Terus ada Musnad Aisyah, semua hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dikumpulkan dalam satu kelompok. Seperti ini Musnad Ahmad berarti semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam satu buku, dalam satu kitab. Metode ini berbeda dengan kitab sunan yang disusun berdasarkan tema fikih. Proses penyusunan Musnad Ahmad yaitu penyusunannya itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Imam Ahmad melakukan perjalanan selama puluhan tahun untuk mengumpulkan hadis. Beliau mendengar hadis dari ratusan guru. Kemudian beliau melakukan seleksi terhadap ratusan ribu hadis yang pernah beliau pelajari. Sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau menyeleksi sekitar 750 hadis, 750.000 hadis ya. Lalu dipilih hadis-hadis yang dimasukkan ke dalam Musnad Ahmad. Penyusunan akhir kitab ini juga dibantu oleh putranya yaitu Abdullah bin Ahmad yang meriwayatkan dan menyempurnakan sebagian isi kitab. Selanjutnya, struktur dan sistematika Musnad Ahmad. Kitab Musnad Ahmad disusun berdasarkan sahabat perawi hadis. Urutannya dimulai dari sahabat yang paling utama, misalnya bagian Abu Bakar As-Siddiq, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Bagian Umar bin Khattab, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Bagian Utsman bin Affan, hadis yang diriwayatkan dengan Utsman bin Affan. Jadi kesalahan bagian hadisnya Ali bin Abi Thalib berarti hadis yang diriwayatkan oleh Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Jumlah sahabat yang hadisnya tercantum sangat banyak. Jumlah hadis dalam Musnad Ahmad selanjutnya jumlah hadis dalam Musnad Ahmad. Musnad Ahmad termasuk kitab hadis terbesar dalam Islam. Jumlah hadis yang terdapat dalam kitabnya sekitar 27.000 hingga 30.000 hadis, tergantung cara penghitungan dan pengulangan sanad. Insya Allah ya, banyak banget ya. Ini menjadikan Musnad Ahmad sebagai salah satu ensiklopedia hadis terbesar yang pernah disusun. Selanjutnya, metodologi Imam Ahmad dalam memilih hadis. Imam Ahmad memiliki metode tersendiri, yaitu beliau tidak hanya memasukkan hadis sahih. Dalam Musnad Ahmad terdapat hadis sahih, hadis yang sanadnya kuat, hadis hasan, hadis yang diterima sebagai hujjah. Itu hadis dhaif ringan, hadis dhaif ringan itu dalam beberapa kasus terdapat hadis dhaif ringan yang masih dapat dipertimbangkan untuk fadailul amal. Karena itu Musnad Ahmad berbeda dengan Sahih Al-Bukhari yang hanya memuat hadis sahih. Jadi kalau ini kitabnya tuh banyak ada dari hadis-hadis sahih, hasan, dhaif, ringan dan seterusnya. Selanjutnya, keistimewaan Musnad Ahmad. Itu yang pertama, untuk koleksi hadis sangat besar. Musnad Ahmad merupakan salah satu kitab hadis terbesar dalam Islam. Menjadi sumber penting bagi ulama. Banyak ulama hadis setelahnya mengambil hadis dari Musnad Ahmad. Selanjutnya, menjaga riwayat yang tidak tercantum dalam kitab lain. Ada sejumlah hadis yang hanya ditemukan dalam Musnad Ahmad. Selanjutnya, menjadi referensi mazhab Hambali. Kitab ini menjadi salah satu sumber utama dalam mazhab Hambali. Itu yang selanjutnya menunjukkan keluasan ilmu Imam Ahmad. Musnad Ahmad menjadi bukti keluasan hafalan dan perjalanan ilmiah Imam Ahmad. Selanjutnya perbandingan Musnad Ahmad dan Sahih Al-Bukhari. Kalau perbandingannya dari Musnad Ahmad itu berdasarkan nama sahabat. Kalau Sahih Bukhari berdasarkan dengan tema-tema. Kalau Musnad Ahmad ada 30.000 hadis kurang lebih ya. Kalau di Sahih Bukhari ada 7.000 hadis dengan pengulangan. Kalau di kitab Musnad Ahmad itu banyak hadis sahih, hasan dan sebagian ada juga yang dhaif untuk fadailul amal. Sedangkan di kitab Sahih Bukhari mayoritas untuk hadis sahih saja.
Untuk kitab Musnad Ahmad juga fokus untuk menghimpun hadis. Menghimpun tuh mengumpulkan hadis di banyak dari macam-macam hadis ya. Kalau di Sahih Bukhari itu untuk menyaring hadis yang paling sahih saja. Selanjutnya, kritik para ulama terhadap Musnad Ahmad. Itu meskipun sangat agung, para ulama tetap memberikan beberapa catatan. Tidak semua hadisnya sahih. Gitu. Karena tujuan kitab ini adalah menghimpun hadis, bukan hanya menyaring hadis sahih. Gitu. Sulit untuk digunakan untuk pemula, gitu. Karena penyusunannya itu berdasarkan nama sahabat. Jadi jika seorang ingin mencari hadis tentang sholat, ya dia harus mengetahui terlebih dahulu sahabat yang meriwayatkan hadis sholat itu siapa gitu ya. Baru bisa ketemu hadisnya. Jadi kita harus mengetahui dulu nama-nama sahabatnya untuk mencari hadisnya. Gitu. Selanjutnya membutuhkan kajian sanad. Jadi peneliti tetap harus memeriksa kualitas setiap hadis. Jadi harus diteliti dulu kualitas hadisnya gitu apa. Karena kan di dalam Musnad Ahmad kan campuran ya hadisnya yang sahih, dhaif dan hasan gitu ya. Selanjutnya pengaruh Musnad Ahmad dalam perkembangan ilmu hadis. Pengaruh kitab ini sangat besar dalam ilmu hadis, yaitu menjadi salah satu sumber primer hadis dalam fikih, digunakan oleh ulama dalam menggali hukum. Sedangkan dalam penelitian akademik sering dijadikan rujukan utama dalam penelitian hadis. Dalam pendidikan Islam masih dipelajari di pesantren dan universitas Islam hingga sekarang. Selanjutnya diskusi interaktif untuk video. Oke, selanjutnya ini kita akan diskusi. Jadi kayak apa namanya, jawab santai aja ya teman-teman. Mengapa Imam Ahmad itu tidak hanya memasukkan hadis sahih ke dalam Musnad Ahmad? Jadi karena apa ya? Karena tujuan Musnad Ahmad itu untuk menghimpun sebanyak-banyaknya hadis. Jadi mencari mencari sebanyak-banyaknya hadis yang layak diriwayatkan agar tidak hilang dari khazanah Islam, dari kajian Islam. Adapun penilaian sahih, hasan, ataupun dhaif dilakukan oleh para ulama setelahnya gitu untuk menilainya, menelitinya gitu. Terus kalau misalkan kelebihan dari Musnad Ahmad dibandingkan kitab hadis lain itu sebenarnya kelebihannya itu jumlah hadis yang sangat banyak gitu. Jadi kalau kitab Musnad Ahmad tuh kitab apa namanya, hadis yang paling banyak di antara kitab-kitab yang lain karena semua hadis gitu. Jadi bukan cuma satu hadis doang. Jadi kalau Al-Bukhari kan fokus ke hadis sahih saja, sedangkan kitab Ahmad itu banyak dari semua hadis. Teman-teman. Jadi kesimpulannya, Musnad Ahmad merupakan salah satu kitab hadis terbesar dalam sejarah Islam yang disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab ini berisi sekitar 30.000 hadis dan disusun berdasarkan nama sahabat perawi hadis. Keistimewaannya terletak pada luasnya cakupan riwayat yang berhasil dihimpun sehingga menjadi sumber penting bagi para ulama dalam menjaga dan mengembangkan ilmu hadis. Melalui Musnad Ahmad juga kita dapat melihat betapa luar biasanya perjuangan Imam Ahmad dalam mengumpulkan, menjaga dan mewariskan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam generasi setelahnya. Kitab ini menjadi bukti para ulama telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keselamatan diri mereka dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Oke, alhamdulillah demikian pembahasan mengenai studi kitab Musnad Ahmad. Semoga materi ini menambah wawasan serta manfaat untuk kita semua dalam mempelajari ilmu hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.